Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian ini bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bertawakalnya seekor burung, di pagi hari ia keluar meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar keroncongan, tapi lihat nanti di sore hari dia akan kembali dengan kenyang. Kalau Allah yang memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepada umatnya lebih ditekankan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ayat ini salah satu di antara ayat yang dijadikan sebagai pijakan pentingnya bahkan wajibnya untuk kita mentadabburi Al-Quran. Karena ketika Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Bentuk pertanyaan itu masuk dalam kategori pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang maksudnya adalah mengingkari. Seperti kalau seorang guru mendapati muridnya yang terlambat, kenapa Anda terlambat? Itu contoh istifham ingkari, maksudnya jangan terlambat. Ketika Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa tidak mentadabburi Al-Quran? Mengingkari, maksudnya tadabburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka yang sudah terkunci? Maka jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, di Jumat yang penuh berkah ini kita akan mencoba mentadabburi 1-2 ayat yang terdapat di awal surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Innallaha kana 'aliman hakima. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang kedua, wattabi' ma yuha ilaika min rabbika. Wattabi' yuha ilaika min rabbika. Wa kana Allahu bima ta'maluna khabira. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ini akan menjadi materi kajian kita pada Jumat yang penuh berkah ini.
Ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau Allah yang memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepada umatnya lebih ditekankan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'il kafirin. Poin yang kedua yang Allah pesankan pada nabinya, setelah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Poin yang ketiga yang kita garis bawahi, setelah itu Allah mengatakan wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikuti apa yang Allah wahyukan kepadamu Muhammad. Dari beberapa kata perintah yang terdapat dalam ayat yang mulia ini, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wattabi' ma yuha ilaika, dan seterusnya. Pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan ittaqillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' al-kafirin, ittabi'. Ada satu kaidah yang mengatakan bahwasanya al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa khitabun li ummatihi ma lam yarid dalilu takhsisin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap perintah atau larangan yang datang kepada Allah dan ditujukan redaksi ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga berlaku untuk umat beliau selama belum ada dalil yang mengkhususkan bahwa perintah dan larangan itu ditujukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ittaqillah wa la tuti'il kafirin wattabi' ma yuha ilaika, kemudian wa tawakkal 'ala Allah, semuanya juga itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada faidah pelajaran yang kita ambil dari susunan dan redaksi ayat ini. Biasanya di dalam Al-Quran didahulukan perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang setelah itu untuk menekankan larangan untuk mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ati'ullah wajtanibut taghut. Contoh ayat yang menunjukkan bahwa asalnya adalah taat Allah, kemudian jauhilah orang-orang taghut yang melampaui batas itu. Akan tetapi jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, antara ayat pertama dengan ayat kedua ternyata Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan mengatakan wala tuti'il kafirin wal munafiqin, janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Barulah setelah itu datang wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Sebenarnya kalau kita ingin menyederhanakan ini, hukum asalnya adalah taati Allah dengan mengikuti wahyu itu, kemudian setelah itu wala tuti'il kafirin wal munafiqin, janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini kita temukan contohnya di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Siapa yang ingkar kepada taghut, mengkafiri taghut, orang-orang yang melampaui batas, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal asalnya adalah beriman kepada Allah, kemudian jauhi daripada langkah-langkah syaitan, langkah-langkah orang kafir dan langkah orang-orang
yang tidak recommended untuk dijadikan sebagai qudwah dalam kehidupan ini. Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya ketika kita ingin melakukan pembersihan jiwa, ketika kita ingin melakukan yang namanya tazkiyatun nafs, maka yang langkah pertama yang dilakukan bukan mengisi, akan tetapi yang pertama adalah mengosongkan. Saya teringat dengan istilah yang digunakan oleh sebagian orang sufi yang mereka biasa mengistilahkan at-takhalli thumma at-tahalli. At-takhalli thumma at-tahalli. Tidak mengapa kita meminjam istilah itu kalau itu ada kemiripan dengan apa yang kita maksudkan. Apa maksud daripada at-takhalli thumma at-tahalli dalam pandangan istilah orang-orang sufi? Ini ada kesamaan dalam apa yang kita fahami, yang konsep tazkiyatun nafsi adalah mengosongkan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan air yang bersih? Maka yang pertama, ketika sebuah bejana itu adalah bejana yang kotor, maka langkah yang pertama adalah bersihkan bejana yang kotor itu. Setelah itu isilah dengan air yang bersih. Maka pesan ayat ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kemudian wattabi' ma yuha ilaika, di dalamnya ada isyarat bahwasanya hati-hati kita, jiwa-jiwa kita ini, langkah-langkah pembersihannya bukan dengan langsung mengisi, akan tetapi menghindari hal-hal yang dapat mengotori hati kita. Itulah yang akan dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita ini. Makanya siapa yang mencampur baurkan antara taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kemudian juga ingin mengkompromikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang pada hari ini yang seakan-akan ingin mengkompromikan itu. Kita ini sebagai umat Islam itu adalah umat yang sayang menyayangi, itu benar. Umat Islam adalah umat yang saling memahami tentang toleransi, itu benar. Akan tetapi bagaimana konsep toleransi dalam konsep Islam? Toleransi dalam konsep Islam dalam artian kita tidak akan mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, akan tetapi tidak masuk dalam kategori toleransi itu ketika ada sebiji zarrah bentuk pembenaran dari keyakinan kita terhadap orang lain. Prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak akan pernah mengganggu orang lain. Dan itu adalah merupakan bahagian daripada ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat adil dengan siapa saja yang bersama dengan kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarim an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Kebetulan bertetangga, kebetulan satu lingkungan, kebetulan satu negara. Allah tidak melarang itu semuanya untuk kita berbuat baik, berbuat adil dalam artian hubungan kemanusiaan. Allah tidak melarang itu semua. Tapi dalam perkara akidah, Allah juga mengajarkan kita lakum dinukum waliyadin. Terkadang kita mendengarkan bahasa yang kedengarannya seperti madu, tapi sesungguhnya adalah racun. Sesungguhnya adalah racun. Seakan-akan kita diarahkan untuk menganggap baik semua agama dan benar semua agama. Dan ketika kita mengangkat ayat-ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ketika kita mengangkat ayat innad dina indallahil islam, seakan-akan kita ini umat Islam dituduh sebagai orang-orang yang tidak ngerti toleransi, tidak ngerti cara bermuamalah dengan orang lain. Maka ada satu program pada hari ini yang merupakan program dunia, bukan hanya program di satu negeri, merupakan program dunia yang namanya konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama itu intinya adalah kita umat Islam tidak boleh terlalu subjektif menganggap bahwa keyakinan kita hanya keyakinan yang satu-satunya keyakinan yang benar.
kita memang benar kata mereka, akan tetapi berikan juga ruang kepada orang lain untuk kita mengatakan mereka juga ada unsur kebenarannya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam ayat ini ketika mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wattabi' ma yuha ilaika. Maksudnya, janganlah engkau mencampur baukan antara akidah-akidah yang tidak masuk dalam kategori prinsip dalam Islam, kemudian ada campur baukan itu semuanya. Bahkan kadang-kadang kita mendengarkan seorang tokoh, seorang pejabat yang mengatakan seakan-akan agama lain itu kotor, seakan-akan agama lain itu najis. Memang kita tidak akan pernah mengatakan perkataan itu dalam bahasa komunikasi kita. Kita tidak akan mungkin mengatakan, wahai non-muslim, sini najis. Tidak akan mungkin, itu bahasa yang tidak sopan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah orang najis, maka apa tanggapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu? Sekali lagi, ini adalah bahasa keyakinan, ini adalah bahasa komitmen kita, bukan bahasa pergaulan. Dan karenanya, yang pertama untuk meluruskan akidah kita, kita harus memahami konsep yang pertama, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Tidak ada sedikit pun unsur toleransi kalau berkaitan dengan persoalan agama. Kalau dia berkaitan dengan persoalan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di ayat yang ketiga Allah berfirman, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah menyuruh nabinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal Allah, bertawakkallah engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa, kafa yakfi, cukup. Tidak perlu yang lain. Wa kafa billah, cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu, yang menjadi pemeliharamu. Cukuplah Allah yang memproteksimu. Seperti dalam zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau sudah Allah yang kita yakini, yang melindungi kita di bumi dan di langit, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan mudarat dalam kehidupan kita ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ini menekankan lagi satu persoalan, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaitannya jamaah sekalian, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun dan seringan apapun, itu memang konsepnya adalah pinta untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan contoh tawakal dalam kehidupan kita ini, untuk tidak menganggap terlalu pede dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan kekuasaan kita, dengan kedudukan kita. Bukankah Nabi mengajarkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain? Ya Allah, janganlah engkau mewakilkan pada diriku untuk aku mengurus diriku ini karena aku merasa mampu. Tarfata ain, walaupun sekejap mata, tapi semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kata para ulama, kenapa Allah menekankan untuk kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala? Pertama dulu, kaitannya dengan apa Allah menyuruh kita bertawakal. Yang pertama, secara umum, seluruh urusan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang secara khusus adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini memiliki kemampuan yang terbatas, memiliki kekuatan yang terbatas. Di hadapan kita, di sekeliling kita, banyak hal yang dapat memberikan mudarat dan bahaya dalam kehidupan kita ini. Artinya, bertakwa kepada Allah bukan urusan gampang. Menyelisihi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan tidak mengikuti keinginan mereka dan gaya mereka bukan perkara yang gampang dalam kehidupan kita ini. Ada satu prinsip dalam akidah yang disebutkan, yang pembahasannya begitu mendalam, yang disebutkan oleh para ulama kita tentang istilah
aqidatul wala'i wal bara. Bagaimana kita memahami akidah prinsip loyal dan berlepas diri. Kita loyal kepada seorang muslim dan kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Maka loyal kepada seorang muslim dan berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam praktek kehidupan kita bukan pekerjaan gampang. Begitu juga kalau kita lanjutkan, wattabi' ma yuha ilaika, mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Memang demikian gampang kita ucapkan kata-kata itu. Akan tetapi dalam praktiknya itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesungguhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Untuk kita bisa konsisten tetap memelihara akidah kita di saat banyaknya syubhat-syubhat yang berkembang pada saat ini, jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Itu bukan perkara yang gampang. Itu bukan perkara yang mudah, membutuhkan kesabaran. Kesabaran yang dimaksudkan adalah pertama kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kesabaran dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini orang-orang kafir secara mendunia memang ingin agar supaya umat Islam ini takluk di mata mereka, takluk di hadapan mereka, kekuasaan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menekankan, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tetap engkau konsisten dengan prinsip yang seperti ini. Apapun yang terjadi, ketika tawakalmu itu sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian ini bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bertawakalnya seekor burung, di pagi hari ia keluar meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar keroncongan, tapi lihat nanti di sore hari dia akan kembali dengan kenyang. Padahal burung itu, Pak, ketika dia kembali mencari makanan, tidak pernah ada burung yang kelihatan membawa bekal pulang, membawa kantong-kantongan, tidak pernah. Dia makan di tempatnya, setelah kenyang dia pulang. Untuk urusan besok, nanti besok kita lihat. Itu adalah contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam menyerahkan urusan-urusan kita ini, maka salah satu di antara sebab bagaimana umat Islam pada hari ini dipermainkan oleh Zionis. Lihat tentang saudara-saudara kita, apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza pada hari ini adalah bentuk kekerdilan dan ketidakpedean umat Islam terhadap akidah dan keimanan yang mereka miliki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Dalam kehidupan kita ini memiliki banyak alternatif-alternatif. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman dengan iman yang sesungguhnya, maka dipersilahkan. Akan tetapi siapa juga yang ingin memilih jalan kekufuran, maka silahkan. Ini harus kita fahami dengan baik, bahwa ketika Allah memberikan pilihan yang seperti ini, menunjukkan bahwa setiap pilihan kita itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, "Inna a'tadna lidh-dhalimina nar." Sesungguhnya kami telah mempersiapkan orang-orang yang menzalimi dirinya itu. Siapa yang menzalimi dirinya kaitannya dengan ayat ini? Adalah orang-orang yang memilih jalan kekufuran, yang memilih jalan-jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam ini. Termasuk diantaranya adalah memegang prinsip
yang ingin melemahkan akidah kita, bahwa sesungguhnya tidak perlu lagi ada klasifikasi dalam kehidupan kita ini. Yang terpenting kita berbangsa dan bernegara. Ada Pancasila yang mempersatukan kita, tapi setiap kita ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk mempertahankan dan meyakini keyakinan kita masing-masing. Dalam arti siapa yang mempertahankan dengan keyakinannya masing-masing sesungguhnya apa yang mereka yakini, itu adalah orang yang berpancasila sesungguhnya, orang yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan dibenturkan antara orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama diandaikan sebagai musuh negara. Anda salah alamat tentang konsep dan pemahaman yang seperti itu. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketetapan hati, keistiqomahan dalam kehidupan kita ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamkum.